Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 20 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Coba perhatikan dengan seksama, karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Berarti di sini ada berkat bagi orang jujur. Berkat apa? Dia mendiami tanah. Dan selanjutnya, dan orang yang tak bercelah yang akan tetap tinggal di situ. Berarti di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sangat dibutuhkan namanya kejujuran. Nah, kalau kita berkata di dalam hati, apa sih itu kejujuran? Kalau boleh saya katakan adalah tulus, ikhlas, tidak neko-neko atau tidak macam-macam. Kalau dia mengerjakan sesuatu, dia selalu ikhlas. Kalau dia melakukan sesuatu dengan hati yang tulus, kalau dia membantu orang, selalu ikhlas. Tidak ada embel-embel di belakang itu kalau dia melakukan sesuatu. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus belajar dalam kejujuran ini. Ya, makanya saya berikan uraian khotbah saya pada saat ini, berkat hidup dalam kejujuran. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, bagaimana saya mendapatkan berkat hidup dalam kejujuran, sedangkan di sekitar saya, bahkan di komunitas saya, semuanya orang yang tidak hidup dalam kejujuran. Bohong, nipu, hidup di dalam dosa, ya, dia tipu istrinya, dia tipu perusahaan, bahkan dia melakukan segala hal yang menyakiti hati Tuhan. Bagaimana saya bisa mendapat berkat? Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, ya, hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara merindukan berkat dalam kejujuran, saya percaya saudara bisa akan menjadi berkat kepada mereka. Nah, berkat apa yang kita dapatkan kalau kita hidup dalam kejujuran? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita. Kalau kita hidup dalam kejujuran, berarti hidup kita selalu bersukacita. Kenapa saya katakan selalu bersukacita? Karena tidak ada dosa kebohongan di dalam diri kita. Tidak ada dosa yang mendakwa kita. Tidak ada dosa yang menuduh kita bahwa saudara tidak jujur. Tidak ada dosa sehingga kita bersukacita. Tetapi coba kalau orang yang sering berbohong, yang sering menipu, yang sering tidak hidup dalam ketulusan, apa yang akan terjadi dalam dirinya? Dia tidak bisa bersukacita. Kenapa? Ada yang mendakwa dia. Ada yang mendakwa dia. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, berkat kalau kita yang dapatkan dalam kejujuran adalah kita bisa bersukacita. Sukacita untuk apa? Melakukan yang terbaik. Sukacita untuk apa? Melakukan hal-hal yang positif. Sukacita apa, saudaraku, bisa membantu orang lain. Sukacita apa yang kita dapatkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sukacita apa, saudaraku, hidup dalam kekudusan. Sukacita apa, saudaraku, tidak melakukan korupsi. Sukacita apa yang kita dapatkan? Kita tidak sama dengan dunia ini, menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, memfitnah orang lain, bahkan melakukan hal-hal yang tidak benar. Kenapa? Karena kita hidup dalam sukacita. Itu berkatnya kita dapatkan. Nah, hari ini marilah kita hidup dalam sukacita. Nah, yang kedua,
Berkat apa yang kita dapatkan kalau kita hidup dalam kejujuran? Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, kita akan menikmati masa depan yang indah. Kita akan menikmati masa depan yang indah. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, saya tidak akan punya apa-apa. Gaji saya hanya UMR. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hidup dalam kejujuran, kita bisa menikmati masa depan yang indah. Mungkin kita berkata, masa depan yang indah itu yang bagaimana? Apakah saya harus memiliki fasilitas yang wah? Ya, harus memiliki mewah yang wah, rumah yang wah sekali. Bukan, saudara dikasihi Tuhan. Tetapi ada di dalamnya, yaitu kita akan melihat mujizat Allah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, makanya saya katakan masa depan yang indah. Berarti masa depan itu selalu enak, selalu sukacita. Masa depan itu selalu damai. Masa depan itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Masa depan rumah tangga kita, walaupun kata orang hanya pas-pasan, tetapi masa depan kita selalu ada, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata, bagaimana saya menyekolahkan anak saya, apalagi masuk dalam tahun ajaran baru ini, mungkin untuk bayar beli kuota segala macam. Tetapi saya mau katakan, saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, hari ini juga saudara akan mendapatkan masa depan yang indah. Masa depan yang indah itu ketika kita hidup dalam kejujuran. Kenapa? Karena salah satu karakter Allah adalah Dia jujur kepada umatnya, saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau Dia berkata, aku memberkati, Dia akan memberkati. Kalau Dia berkata, saudaraku, aku mengasihi, Dia mengasihi kita tanpa pamrih, saudaraku dikasihi Tuhan. Itulah berkat yang kita dapatkan kalau kita hidup dalam kejujuran, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, berkat apa yang kita dapatkan kalau kita hidup dalam kejujuran? Yang ketiga adalah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga adalah kita akan menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita hidup dalam kejujuran. Atau hidup kita menjadi contoh kepada mereka. Atau kelakuan kita menjadi teladan bagi mereka. Atau hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kenapa banyak orang-orang percaya kepada Tuhan? Karena dia melihat ya kelakuan kita. Kenapa banyak orang, saudaraku dikasihi Tuhan, datang kepada Yesus? Karena dia lihat kelakuanmu yang baik, karena dia lihat attitude-mu yang baik, dia melihat perkataanmu yang membangun, bukan menjatuhkan, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dia berkata dalam hati, saya melihat Bapak ini selalu menjadi berkat bagi saya, selalu memotivasi saya, walaupun saya hanya masyarakat kecil yang tidak dianggap oleh siapapun, tetapi Bapak satu ini, keluarga satu ini, ibu satu ini, anak muda satu ini, selalu dia memotivasi saya sehingga saya maju dan maju. Itulah kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku dikasihi Tuhan. Mungkin hari ini di dalam kehidupan kita berkata yang menjadi berkat itu adalah pendeta, yang menjadi berkat itu adalah majelis gereja. Mungkin kita berkata yang menjadi berkat itu adalah yang sudah sarjana teologi, yang sekolah teologi. Saudaraku dikasihi Tuhan, yang menjadi berkat itu sebenarnya adalah kita semua orang yang telah mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menjadi berkat kepada mereka. Amin. Amin. Amin kan? Kalau saudara mengamini ini, saya sangat percaya saudara adalah orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara akan melihat mujizat, sehingga dia berkata, orang lain berkata kepada kita, saya bangga memiliki komunitas dengan keluarga ini. Saya bangga menjadi orang yang dekat sama keluarga ini. Saya bangga menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kenapa? Karena hidup kita selalu menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap pribadi kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat yang perlu saya sampaikan kepada kita, berkat apa yang kita dapatkan kalau kita hidup di dalam kejujuran? Yang keempat adalah
kita akan hidup dalam kepekaan atau sensitif. Saudara akan dikasih Tuhan, kita hidup dalam kepekaan. Artinya peka itu, saudara akan dikasih Tuhan, ketika ada teman kita yang sedang mengalami masalah, bukan kita menekan dia, bukan kita menghina dia, bukan kita menjatuhkan dia. Justru karena ada kepekaan, ada sensitivitas dalam kehidupan kita, justru kita merangkul dia, kita angkat dia kembali. Saudara aku dikasihi Tuhan, itu berarti kita bukan menjatuhkan dia. Ketika ada yang sakit, mungkin kita tidak tahu bahwa dia masuk rumah sakit, karena zaman untuk saat ini, saudaraku, kita belum bisa untuk membesuk ke rumah sakit. Tetapi karena ada kepekaan di dalam diri kita, kita datang lewat doa, kita doakan dia. Mungkin kita melihat teman kita sudah lama tidak datang ke gereja, tetapi karena ada kepekaan di dalam diri kita, mungkin kita WA dia, mungkin kita telepon dia, kenapa saudara sudah lama tidak pernah datang ke gereja lagi? Mungkin kita berkata, kok nggak ada di komunitas kita lagi. Kita bisa telepon dia, saudaraku. Itu juga kepekaan. Mungkin aduh, banyak sekali pergumulan berat. Apa yang perlu saya bantu di dalamnya? Ada kepekaan. Kita sensitif, mungkin ada lagi yang bisa kita bantu, juga kita bantu. Saudara aku dikasihi Tuhan.